mengenai akibat daripada satu KUP PKI yang gagal pada tahun 65 memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan Gestapu, yaitu Gerakan September 30, sering juga disingkat G30S atau G30S-PKI, merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah modern Indonesia. Malam berdarah yang menewaskan 6 perwira tinggi dan 1 perwira muda Angkatan Darat itu hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan terbesar yang kerap dibahas dalam ruang akademik adalah mengapa Soeharto, seorang jenderal yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad dan memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno, tidak menjadi target penculikan. Pertanyaan ini bukan sekedar spekulasi populer, melainkan juga menjadi bahan diskusi serius di kalangan sejarawan, akademisi, peneliti politik, dan bahkan mantan pelaku sejarah. Mengingat Soeharto kemudian justru tampil sebagai tokoh sentral yang mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, pertanyaan tersebut terasa semakin signifikan. Materi ini berusaha membedah pertanyaan tersebut secara mendalam dengan mengulas berbagai versi penjelasan yang pernah muncul dalam literatur akademik maupun kesaksian pelaku sejarah. Pendekatan yang digunakan adalah naratif analitis dengan menyajikan konteks, rekonstruksi peristiwa, serta menimbang berbagai argumen dari sejumlah perspektif, versi resmi Orde Baru, analisis kritis para sejarawan Barat dan Indonesia, teori konspirasi internasional, hingga pandangan yang lebih spekulatif. Untuk memahami mengapa Soeharto tidak menjadi target penculikan, pertama-tama kita perlu memahami latar belakang munculnya G30S. Pada pertengahan 1960-an, situasi politik Indonesia penuh ketegangan. Presiden Soekarno dengan ideologinya, yaitu Nasakom, nasionalis, agama dan komunis, berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik yang sebenarnya saling bertentangan. Partai Komunis Indonesia atau PKI tumbuh pesat menjadi partai terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara TNI Angkatan Darat semakin khawatir terhadap pengaruh PKI yang dianggap mengancam. Dalam suasana menegangkan itu, muncullah isu mengenai adanya Dewan Jenderal, sebuah kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang diduga hendak menggulingkan Soekarno telah merebak luas. Narasi ini kemudian dijadikan legitimasi oleh Gerakan 30 September untuk menculik sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, nama Soeharto tidak tercantum di antara target-target tersebut. Daftar target utama penculikan dalam gerakan tersebut adalah: yang pertama, Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus tokoh kuat Angkatan Darat. Yang kedua, Letjen Ahmad Yani sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang ketiga, Maijen R. Suprapto sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Yang keempat, Maijen MT Haryono sebagai Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kelima, Maijen S. Parman sebagai Asisten 1 Intelijen. Yang keenam, Brigjen DI Panjaitan sebagai Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Dan yang ketujuh, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sedangkan Soeharto yang kala itu menjabat Panglima Kostrad tidak termasuk dalam daftar tersebut. Fakta inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi berbagai tafsir. Versi resmi yang dikonstruksikan oleh rezim Orde Baru adalah bahwa G30S adalah ulah PKI yang hendak menggulingkan pemerintah dengan cara menculik para jenderal yang dianggap akan menentang Soekarno. Soeharto menurut narasi ini tidak masuk target karena posisinya di luar lingkaran Dewan Jenderal. Dalam berbagai literatur Orde Baru, dijelaskan bahwa PKI memandang Soeharto bukanlah figur sentral dalam upaya menggulingkan Soekarno. Fokus utama mereka adalah perwira-perwira yang terkenal dekat dengan Amerika Serikat atau yang vokal menentang PKI. Ahmad Yani misalnya dianggap sebagai penghalang utama agenda politik PKI karena sikap kerasnya terhadap partai tersebut. Jenderal Ahmad Yani menentang keras usulan PKI
yang menginginkan angkatan kelima, yaitu buruh dan tani dipersenjatai untuk membantu konfrontasi dengan Malaysia. Saat itu, ABRI sudah memiliki angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan kepolisian negara. Dengan demikian, menurut versi ini, absennya Soeharto dari daftar target bukanlah hal yang mencurigakan, melainkan sekedar konsekuensi dari peta politik internal angkatan darat. Namun, penjelasan ini dianggap terlalu sederhana. Para akademisi kemudian mengajukan analisis lain yang lebih kompleks. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa tidak masuknya nama Soeharto ke dalam daftar target bisa jadi merupakan akibat dari lemahnya informasi yang dimiliki oleh pelaku gerakan 30 September. Gerakan ini, meskipun melibatkan sejumlah perwira menengah dan bawah angkatan darat, tidak memiliki dukungan penuh dari seluruh struktur militer. Rencana penculikan itu pun terkesan tergesa-gesa dan penuh dengan kelemahan. Bisa jadi para perencana hanya mengetahui secara terbatas siapa saja yang benar-benar berperan dalam Dewan Jenderal. Soeharto walaupun Panglima Kostrad pada saat itu tidak dianggap menonjol. Ia bukan orator politik, tidak sekeras Ahmad Yani terhadap PKI, dan cenderung low profile. Karakter ini membuatnya mungkin lolos dari radar intelijen kelompok G30S. Sejumlah literatur alternatif mengemukakan bahwa Soeharto memiliki hubungan cukup baik dengan PKI, atau setidaknya tidak terlihat bermusuhan. Sejarawan seperti John Rusa dalam Pretext for Mass Murder mengungkapkan bahwa PKI mungkin menganggap Soeharto bukan musuh utama. Bahkan ada spekulasi bahwa Soeharto sengaja dipelihara dalam posisi netral oleh PKI. Hubungan Soeharto dengan beberapa tokoh kiri juga sering disebutkan. Misalnya, ia dikenal dekat dengan Laksamana Madya Umardani, tokoh yang pro Soekarno dan tidak anti PKI. Selain itu, kedekatannya dengan beberapa jaringan ekonomi Tionghoa yang dekat dengan PKI disebut-sebut sebagai faktor yang membuat dirinya aman dari target penculikan. Jika benar demikian, maka absennya Soeharto dari daftar target bukan karena kebetulan, melainkan karena ia memang dianggap aman bagi PKI. Salah satu versi yang paling kontroversial adalah dugaan bahwa Soeharto justru terlibat dalam perencanaan G30S atau setidaknya mengetahui dan membiarkan peristiwa itu terjadi untuk kemudian dimanfaatkan. Sejumlah akademisi barat termasuk Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dalam analisis terkemuka mereka yaitu Cornell Paper menekankan bahwa peran Soeharto sangat mencurigakan. Beberapa hal yang sering disebutkan antara lain, yang pertama, Soeharto mengetahui adanya gerakan tetapi tidak mencegahnya. Yang kedua, Soeharto segera bertindak cepat setelah penculikan, seolah-olah sudah siap dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, lokasi rumah Soeharto di dekat Lubang Buaya sebagai basis pasukan G30S, tetapi tidak diganggu sama sekali. Dalam skema ini, Soeharto sengaja tidak dimasukkan dalam daftar target karena ia adalah aktor yang dilindungi atau bahkan bagian dari skenario. Versi lain yang ramai dibicarakan dalam literatur akademik adalah keterlibatan kekuatan asing, terutama Amerika Serikat melalui CIA. Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia yang memiliki PKI sebagai partai komunis terbesar di dunia menjadi perhatian besar Washington. Amerika Serikat khawatir bila Indonesia jatuh ke tangan komunis. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa G30S atau setidaknya pemanfaatannya tidak lepas dari operasi intelijen internasional. Menurut teori ini, Soeharto sejak awal dipersiapkan sebagai figur alternatif Soekarno. Ia memiliki reputasi militer, dianggap tidak terlalu ideologis dan lebih pragmatis. Maka dari itu, Soeharto diamankan dari daftar target. Beberapa arsip Amerika yang dibuka pasca reformasi menunjukkan bahwa CIA memang memantau situasi Indonesia dengan ketat. Namun, bukti keterlibatan langsung mereka dalam gerakan 30 September masih menjadi perdebatan.
Selain versi-versi besar yang sudah dibahas tersebut, ada juga penjelasan yang lebih sederhana namun menarik. Beberapa saksi sejarah mengatakan bahwa salah satu alasan Soeharto tidak menjadi target adalah karena hubungannya secara pribadi dengan sejumlah tokoh perwira Angkatan Darat seperti Untung, yang merupakan mantan bawahan Soeharto saat bertugas di Pangdam Diponegoro pada sekitar tahun 1957. Karena kedekatan itu, Soeharto dianggap bukan ancaman langsung. Selain itu, ada faktor kebetulan. Pada malam 30 September 1965, Soeharto sedang berada di rumah sakit karena anaknya yang bernama Tommy tersiram sup panas sehingga harus dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Sementara sebagian besar jenderal lain berada di kediaman masing-masing yang lebih mudah diakses oleh pasukan penculik. Keberuntungan semacam ini juga tidak bisa diabaikan sebagai fakta sejarah yang terjadi. Dari berbagai versi tersebut, kita dapat menyusun analisis perbandingan. Yang pertama, versi Orde Baru. Versi ini berkesimpulan Soeharto tidak ditarget karena bukan bagian dari Dewan Jenderal. Yang kedua, versi kelemahan informasi. Versi ini menyimpulkan Soeharto tidak terlalu menonjol sehingga lolos dari radar. Yang ketiga, versi kedekatan dengan PKI. Menyimpulkan Soeharto dianggap bukan musuh PKI. Yang keempat, versi konspirasi. Menyimpulkan Soeharto sengaja dibiarkan karena bagian dari skenario. Yang kelima, versi keterlibatan asing. Menyimpulkan Soeharto dipersiapkan oleh CIA sehingga dilindungi. Dan yang keenam, versi spekulatif. Menyimpulkan bahwa faktor kebetulan dan keberuntungan. Setiap versi memiliki kelemahan dan kekuatan. Tidak ada jawaban tunggal yang benar-benar bisa memuaskan semua pihak. Namun, yang jelas adalah bahwa absennya Soeharto dari daftar target memberi dampak besar. Ia justru muncul sebagai pemenang dalam krisis tersebut. Kenyataan bahwa Soeharto selamat dari G30S memberi jalan baginya untuk mengambil kendali. Dengan cepat ia mengkonsolidasikan kekuatan, menuduh PKI sebagai dalang tunggal, dan melancarkan operasi militer yang berujung pada pembantaian massal terhadap simpatisan PKI di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1966, ia memperoleh Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno yang menjadi landasan legal baginya untuk mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1967, ia diangkat menjadi pejabat presiden dan pada tahun 1968 secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, peristiwa G30S bukan hanya titik balik politik nasional, tetapi juga momen yang mengangkat seorang Soeharto dari perwira menengah ke tampuk kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Pertanyaan mengapa Soeharto tidak menjadi target penculikan pada peristiwa berdarah tersebut masih akan terus diperdebatkan. Dari versi resmi Orde Baru hingga teori konspirasi internasional, semuanya mencerminkan betapa kompleks dan misteriusnya peristiwa ini. Yang jelas, ketiadaan nama Soeharto dalam daftar target telah mengubah jalannya sejarah Indonesia. Jika saja ia ikut diculik atau terbunuh, sangat mungkin peta politik Indonesia akan berbeda sama sekali. Sejarah dengan segala kontroversinya menunjukkan bahwa terkadang keberhasilan seorang tokoh tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga oleh celah-celah sejarah yang membuka kesempatan. Bahkan kita tidak bisa meremehkan yang namanya keberuntungan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.